Ian Paramarta Valentino dari Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, ingin ngobrol-ngobrol tentang bisnis. Kenapa gue buat video ini? Karena untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah bisnis digital. Ya, di sini ada, silakan Bang untuk memperkenalkan diri. Ya, makasih yang sebelumnya. Halo semua, perkenalkan, nama gue Ganadi. Saat ini gue menjalankan usaha di bidang developer dan kontraktor perumahan. Selain itu juga bergerak di beberapa jenis bidang usaha lainnya, seperti repairing ban, terus ada juga microfinance, sama supplier bahan-bahan material bangunan. Bisa jelasin nggak sih Bang, usaha ya kayak tadi kontraktor sama bahan itu, Abang menjalaninya gimana? Oke, kalau yang untuk kontraktor itu kita kerjasama sama pemilik lahan. Jadi pemilik lahan modalnya itu tanah sama perizinan, sedangkan gue itu di bidang bangunannya. Jadi dari A sampai Z-nya, dari yang tadinya cuma tanah doang sampai ada rumahnya, ada jalannya, ada salurannya. Nanti sistemnya di situ kontrak berapa harganya per unit gitu. Terus untuk yang bidang ban tadi, sebenarnya berawal dari bisnis sebelumnya. Bisnis sebelumnya itu kan kontraktor menggunakan truk-truk material, dan kita ada kebutuhan yang banyak untuk ban. Jadi banyak banget limbah-limbah ban yang nggak kepake. Nah, dari situ gue pikir gimana caranya memanfaatkan ban-ban bekas ini supaya bisa dipakai lagi. Makanya itu dengan repairing ban, kita beli mesin, ada mesinnya, bahan bakunya limbah ban tadi, sama ada tambahan-tambahan dari komponen-komponen yang ada di ban itu sendiri, lalu kita olah gitu. Oke, berarti tadi kontraktor ya? Berarti kontraktor sistemnya langsung kayak lengkap, nggak cuma kayak kontraktor dengan tukangnya, tapi kontraktor dengan tukangnya, dengan bahannya juga udah lengkap gitu ya? Iya. Kan ada tuh kayak kontraktor developernya doang, tukangnya lagi itu dari agen lain, terus juga bahannya juga dari yang lainnya juga. Jadi ini sistemnya langsung lengkap. Ya, langsung lengkap, dan kita monopoli. Ibaratnya dalam satu perumahan itu ya kontraktornya cuma kita doang. Jadi nggak ada kontraktor yang lain. Jadi udah besar nih ya kontraktornya. Ya, karena kita sistemnya kan sharing modal. Jadi kita benar-benar kita modalnya bangunannya, yang punya tanah modalnya tanahnya plus izin. Dengan perjanjian kita doang di situ, nggak ada kontraktor yang lain. Untuk tadi bisnis kedua repair ban. Iya. Maksudnya ban yang kayak pecah gitu? Bukan pecah. Jadi ada kalau ban kena, kalau ban truk itu kan dia ada ban dalam, jadi bukan tubeless. Jadi ban luarnya itu dia bolong, tapi bannya belum pecah kan. Nah, atau bannya itu udah tipis, udah botak. Nah, itu yang kita olah. Jadi seperti ban baru lagi. Ada lagi nggak sih Bang bisnis yang lagi dijalankan tapi beda dari bisnis itu? Itu kan bisnis yang kayak, gue punya bisnis nih, terus tiba-tiba beranak tuh, anak-anaknya ada bisnis ini, karena bisnis yang awal. Ada lagi nggak sih? Biasanya kan satu pelaku bisnis, oh ini katanya cuan nih, katanya cuan, ada lagi nggak sih? Mungkin yang tadi gue sebutin itu, yang microfinance. Jadi apa tuh? Penyertaan modal, sistemnya bagi usaha. Contoh, usaha laundry, ada juga yang kerjasama juga usaha salon. Jadi gue nggak harus ada di situ, gue cuma kerjasama. Misalnya gue nempatin modal gue sekian, nanti kerjasamanya bagi usahanya segimana, gue berapa persen dari keuntungannya dia gitu.
Oh, Jadi gue gak harus ada di situ, gue monitor berapa pengeluaran, berapa konsumen yang masuk, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi udah ketahuan profitnya berapa, tinggal dibagi aja berapa keuntungan. berarti sistemnya kayak saham berarti ya? Iya, kayak saham gitu, mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau rugi ya gue juga ikut rugi, kayak saham kan gitu. Oke, berarti bukan kayak banyak orang tuh, tapi mikro apa? Microfinance, Microfinance tuh kayak bagi nyari hasil. bunga biasanya kan. Ada yang kayak kredit, Ya, apa, beli handphone, beli motor kan. mm-mm, Terus cuannya bunga, mm-mm. bukan ya? Bukan, gue lebih microfinance yang bagi usaha. Bagi usaha. Oke. Tuh, selanjutnya gue mau nanya bang, cara abang melihat peluang usaha tuh gimana sih bang? Ya. Untuk teman-teman mungkin ada. Buat teman-teman yang baru mulai atau baru kepikiran mau mulai, saran gue sih lebih ke lihat sekitar kalian itu apa sih yang dibutuhkan sama orang-orang sekitar kalian, terus apa aja sumber daya yang ada di sekitar kalian, bisnis apa gitu. Jadi jangan kita menganggap remeh setiap ide. Bahkan ada juga contohnya bisnis pengolahan sampah yang kita pikir itu kotor-kotoran, bau-bauan gitu kan, kayak botol minuman apa diolah itu jadi uang, bisa bisnis gitu. Jadi kita juga jangan berpikiran sesuatu yang kompleks, yang rumit dulu. Kita yang sederhana aja dulu, yang modalnya rendah, yang kita bisa ngerti, yang bisa kita handle gitu. Oke, untuk yang penting tuh ada di sekitar kita dulu gitu kan. Betul. Ya, ya untuk kayak gue mau nanya yang awal nih tadi kalau uh, cara kita kan ada tuh bisnisnya kan ada ban bannya itu kan dapat dari supplier. Cara kita mendapat supplier yang benar-benar dari tangan pertama dan harganya itu harga yang masih kayak nggak terlalu mahal gitu kan, tangan pertama biasanya kan nggak terlalu mahal, itu gimana sih bang? Ya, jadi kalau dalam bisnis itu nggak ada sesuatu yang kita dapetin instan. Jadi ada proses. Sama halnya juga untuk dapetin supplier itu nggak bisa langsung dapat ke tangan pertama. Jadi ya kita harus ke tangan kedua atau ketiga yang ada di sekitar kita dulu. Nanti dari situ kita galilah informasi. Dia dapat barang itu dari siapa. Nah nanti orang yang kita dapat itu dapatnya dari siapa lagi gitu. Makin lama ke belakang sampai ke tangan yang pertama. Itu butuh proses dan butuh waktu. Tapi ya yang penting kita tekun aja sama selalu berpikir positif kalau kita bakal bisa dapet tangan pertama itu. Oke, untuk kayak supplier itu kan udah dapet nih, udah kayak udah tangan pertama, gimana sih cara nge-branding barang kita, kayak promosi itu perlu nggak sih, Iya, buang apa sih sebutnya kayak bakar duit itu iya. perlu nggak sih? Kalau buat awal-awal itu cari nama perlu. Kenapa? Karena contohnya lah untuk yang ban ini banyak di luar sana yang usahanya juga mirip seperti repairing ban ini. Tapi gimana caranya kita dikenal orang, dilirik aja gitu. Gimana caranya kita sedikit aja dapat dilirik mereka ya kita perlu promosinya dari mulut ke mulut dulu, kepuasan konsumen, kita harus jaga kualitas. Jadi bukan hanya bakar duit, kita bakar duit, tapi untuk meningkatkan kualitas produk kita. Jadi harusnya kalau orang-orang pakai bahan bakunya itu yang murah-murah, kalau kita cari yang kualitasnya bagus dulu. Jadi kita bakar itu duit buat naikin kualitas barang kita, buat cari nama. Oke, untuk kayak selanjutnya tuh ini kan lagi ada dampak virus corona, wabah virus corona. Hmm, Semua kan bisnis-bisnis pada turun semua, iya, pada anjlok semua. Dan kita juga akan menghadapi namanya the new normal untuk pelaku usaha nyabang, pelaku kayak yang tadi kan apa sih strategi-strategi untuk the new normal? ya pertama kita harus sadar diri kalau kita ini baru sembuh dari pengaruh wabah ya. Jadi mau bagaimanapun
namanya dunia usaha dimanapun itu karena corona ini, wabah ini pasti sangat down. Jadi kita harus recovery dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita bagusin cash flow kita. Gimana caranya penerimaan kita berkurang, kita kuranginlah pengeluaran kita. Terus yang ketiga, kita lihat new normal ini sebagai potensi. Kita lihat apa sih sebenarnya peluang dari new normal ini. Contohnya kalau jualan ban, sekarang ini karena new normal orang-orang kan kurang uang buat beli ban baru. Makanya mereka bakal beli ban-ban yang repairing kayak gini. Itu salah satunya kita melihat prospeknya. Terus ya kita pencarin promosinya, kita bikin diskon gede-gedean, terus kita tingkatin kualitas kita supaya kalau orang mau beli ke kita, karena dari mulut ke mulut kan ketahuan kualitas kita gitu. Oke, untuk kalau tips and trik kayak untuk orang-orang yang baru mau mulai, sebaiknya apa mulai sekarang juga apa setelah the new normal? Terus strateginya apa kalau udah di new normal untuk pelaku yang baru? Oke. Kalau pelaku yang baru tergantung dia mau usaha apa dulu. Kalau dia baru mau mulai tapi dia mau jualan sesuatu yang barang-barang mewah saat sekarang ini, kalau gue rasa orang-orang mikir 2 kali buat beli barang mewah. Contohnya kayak gitulah. Tapi kalau mau usaha yang kayak bahan-bahan produk dasar, bahan baku makanan, contohnya itu bakal laku. Jadi poin gue di sini adalah kalau mau mulai di masa-masa gini harus cermat melihat produk apa yang bakal laku gitu. Jadi jangan hanya pertama ngikutin temen, kedua cuma ngikutin apa ya tren yang saat ini berlaku atau yang kemarin berlaku gitu. Jadi kita lihat apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama masyarakat, jasa pengiriman selama 3 bulan. Iya, contohnya kayak apa kayak jasa pengiriman itu juga bagus. Traveling gitu ya. Traveling, pariwisata itu juga bagus gitu. Oke. Dari semua bisnis-bisnisnya Abang, targetnya Abang tuh apa sih sebagai seorang pebisnis? Kenapa Abang tuh mulai bisnis gitu? Ya, jadi pertama itu memang karena melanjutkan orang tua. Karena orang tua juga backgroundnya bisnis. Apa tuh? Di bidang ini tadi kontraktor Oh, perumahan itu. kontraktor Jadi orang udah itu yang mulai orang tua. Gue Ban cuma juga. melanjutin aja. Ban juga. Hah? Yang repair ban itu juga. Bukan, kalau Oh, itu tuh gue sendiri. sendiri. Iya, kalau yang bangun perumahan itu dari orang tua. Dari orang tua. Terus ya gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Apa namanya? Tujuan. Oh, tujuan. Oke. Tujuan bisnisnya Abang tuh sebenarnya apa sih? Ya, kalau tujuannya itu lebih ke passion ya. Karena orang tuh kalau Apa emang udah apa namanya jurusan Abang? enggak juga, jadi dari kecil memang udah suka berjualan gitu. Karena ngeliat orang tua berjualan, jadi gue ikut berjualan gitu. Ibaratnya ya orang tua kata berjualan itu bukan berarti ada toko, ada penjual di pasar, enggak. Kayak jual jasa, jual apa semua kan ada. Jadi dari kakek nenek juga udah mereka pedagang. Jadi gue kayak udah melihat apa ya. Jadi terbentuk lah gitu. Oke. Tapi kalau tujuan jangka panjangnya ya memang pengen ngebantu orang lah, memberdayakan orang. Mereka punya potensi tapi mereka nggak tahu harus bagaimana mengolah potensi mereka, keahlian mereka gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bang, ada nggak sih Bang kayak saran tuh satu contoh bisnis yang bisa dilakukan oleh orang-orang masih baru kayak dan juga budgetnya itu juga nggak terlalu tinggi untuk seorang mahasiswa. Ya. Kalau ya, udah Bang apa? Kalau yang gue lihat sih mahasiswa ini kan zaman sekarang udah online banget lah ya. Oh ya, Pasti digital lah. Pasti semua orang punya smartphone. Semua mahasiswa punya rata-rata punya smartphone lah. Ya dari situ yang tadi gue bilang dari lingkungan terdekat dulu nih ada smartphone, ada platform, ada internet.
Ya bisnis itu kan sebenarnya adalah jual beli barang atau jasa. Ya udah kita manfaatin, kita berdagang lewat handphone kita, lewat internet, apa aja yang dibutuhkan sama orang-orang. Yang simpel-simpel dulu gitu. simpel-simpel dulu. Ya mau dia produk apapun gitu. Iya, sama satu lagi kalau mau mulai bisnis jangan mikirin untung dulu. Karena bisnis itu Karena bisnis itu biasanya bukan untuk kita tapi untuk orang lain kan. iya itu kalau nanti kita udah settle dan benar-benar kuat ya. Tapi bisnis itu adalah sesuatu hal yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya tentang untung rugi. Gak apa-apa kita rugi sekarang, tapi kita untung nanti gitu. Iya. Jadi jangan kita baru 2 bulan usaha rugi terus, tapi kita nyerah. Kita harus pikir bisnis itu kayak kehidupan dari bayi, gede, dewasa, sakit, mati kayak gitu. Jadi sekarang rugi, besok bisa untung. Oke. Ya itu kayak saran buat orang-orang kayak mahasiswa ya Iya, yang baru mau menurunin kayak mau terjun ke bisnis. Iya, Dan handphone aja kan bisa, semua juga bisa gitu. bisa. Juga orang juga banyak pada kayak nitip barang dagang, Iya. kayak dropship gitu kan. Iya, misalnya lu punya Instagram followers lu banyak, lu buka open promosi Oh, iya. ya, lu bisa dapat berapa fee-nya. Atau nggak dari kayak Netflix ya, Bang? Ya, Kayak bisa. Netflix kayak jual akun gitu. Ya sebenarnya itu ilegal sih, tapi Iya sih, ada kali. hal lain yang legal. Iya sih, agak. Tapi kan lumayan gitu. Ya bisa sepele kan kelihatannya, tapi kan bisnis gitu, usaha. Oke, sekian dari ya, ngobrol-ngobrol sedikit tentang bisnis ya abang, terus juga gimana sih mahasiswa untuk memulai bisnis, cara cari suppliernya, cara promosinya gimana, terus bisnisnya apa, tadi kan udah jelasin. Ya sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ya terima kasih.